nanjaknya. Jadi nggak bisa disamain semua sepeda listrik bisa nanjak semua, tidak. Atau sepeda listrik tidak bisa nanjak semua, juga tidak teman-teman. Karena masing-masing si sepeda listrik itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Assalamualaikum Bang Diki. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Bang Diki? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Sehat. mantap. Hari ini apa yang mau kita bahas nih Bang Diki? Kita ingin membahas sepeda spek, mulai dari spek kayak rural perjalanan, Heeh. kayak sepeda mana sih misalkan tanjakan dan jalan datar, misalkan Gitu. begitu Pak. Jadi lebih ke jangan salah pilih ya. Ya lebih jangan salah pilih sepeda. Jadi lebih ke ini ya, pilihan yang tepat buat customer itu sesuai sepeda listriknya itu yang mana gitu Ya ya. sesuai sama trek dia. Jadi sesuai sama si kebutuhan di masing-masing Masing-masing. customer ya. Ya. Jadi kita mulai dari mana dulu nih Bang Diki? Kalau menurut aku mulai dari yang tertinggi dulu ya Pak. Yang ya. tertinggi Iya. boleh. Jadi ini unitnya teman-teman ya. Jadi sudah kita kelompokkan si sepedanya. Jadi memang si sepeda listrik itu masing-masing punya kelebihannya. Nggak bisa disamain sama ini kuat nanjak atau tidak, atau yang ini bisa nanjak atau tidak, atau yang ini khususnya untuk khusus nanjak gitu loh teman-teman ya. Benar sekali Pak. Jadi yang memang khusus buat nanjak itu yang mana nih Bang Diki? Sebenarnya untuk rekomendasi untuk khusus tanjakan kita ke rekomendasi ke United Salvador Pak. Salvador ya, ini unitnya teman-teman. Jadi si Salvador itu memang dikhususkan untuk si tanjakan sendiri ya. Seperti yang udah pernah kita review di video sebelumnya. Salvador. Ini rekomendasi banget. Lanjut apa lagi Bang Diki? Lanjutnya ke Dresden. Ini sebenarnya rekomendasi untuk yang tanjakan, alur tanjakan dulu ya Pak ya. Ya. Ini dari Dresdennya kita. Ada Dresden. Unitnya ini. Ini unit Dresden ya teman-teman. Jadi ya memang si sepeda Dresden ini memang bisa tangguh lah di tanjakan itu, dia akselerasinya lebih bagus. Lanjut apa lagi Bang Diki? Lanjut ke Pacific Pak ya. Yang Pacific dari merek yang dari merek Pacificnya kita ada yang tipe Sprayton ya. Sprayton 5.0. Ada Skelton 5.0. 5.0. Nah, ini rekomendasi banget Pak untuk tanjakan juga. Jadi unitnya kayak gini teman-teman, mirip-mirip Vespa lah. Ya. Pacific, Skelton. Jadi 3 unit ini yang memang handal di tanjakan ya teman-teman. Iya, ini handal di tanjakan. Salvador, Dresden Dresden sama dengan Skelton Pacific. Oke Bang Diki, terus untuk yang sepeda listrik yang memang untuk treknya hanya jalan lurus aja, minim tanjakan, itu yang mana nih Bang Diki? Biasanya kita untuk rekomendasi ke sepeda Genio ataupun Celis ya Pak ya. Celis atau Genio ya. Ya. Ini Di sini unitnya, kita teman-teman. ada Celisnya yang tipe Kenari. Kenari ya, ini Ya, teman-teman. tipe Jadi Kenari Celis dia. Kenari itu memang Ini rekomendasi untuk jalan datar. Lebih jalan datar. Ya, tanjakannya ada, cuman minim lah. Ya, Dia minim. masih sanggup. Kalau minim-minim tanjakan, hanya kemiringan 20 derajat segala macam, dia masih bisa lah. Terus apa lagi Bang Diki? Kita lanjut ke merek Genio-nya. Orbi ya. Ya, di sini kita Orbi. ada Genio Orbi. Nah, di sini emang rekomendasi banget untuk di jalan datar, Pak. Orbi ya. Ya. Oke, jadi yang jadi perbedaan itu apa tuh Bang Diki? Yang jadi perbedaan itu speed sama voltnya, Pak. Sama wattnya ya. Sama wattnya. Ya, jadi gini teman-teman. Si sepeda itu nggak semuanya sama wattnya. Jadi nggak bisa disamain semua sepeda listrik bisa nanjak semua, tidak. Atau sepeda listrik tidak bisa nanjak semua, juga tidak teman-teman. Karena masing-masing si sepeda listrik itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Contohnya si Salvador ya. Dari Salvadornya Salvador itu maksimal speed di 45 km per jam teman-teman. 45 Ya. per jam. Nah, si Salvador ini memang bisa nanjak nih teman-teman. Karena si Salvador itu dibekali dengan motor 600 watt ya.
Motornya itu 600 watt teman-teman. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Jadi motornya itu 48 volt 600 watt. Ya. Nah, terus apa lagi Bang Diki? Kita lanjut ke Dresden ya Pak ya. Nah, di Dresden. Dresden itu kecepatan maksimal berapa kilometer? 45 kilometer ya. Jadi si Dresden itu hampir mirip sama si Salvador. 45 kilometer per jam. Nah, si ini juga memang yang bisa nanjak ya teman-teman ya. Karena dia dibekali motor sama 600 watt. Nih teman-teman, kelihatan ya. 48 volt 600 watt. Ya, teman-teman. Lanjut apa lagi Bang Diki? Kita lanjut ke Pacific Skeleton. Kita lanjut di Pacific Skeleton ya. Pacific Skeleton itu di speed 3 di 50 km per jam. Nah, si Pacific itu memang bisa buat nanjak ya teman-teman ya. Karena dia dibekali motornya itu dengan 650 watt. 48 volt 650 watt ya teman-teman. Ya. Jadi dia bisa lah kalau untuk nanjak itu. Karena wattnya sendiri lebih besar dibanding sepeda-sepeda yang lain gitu loh. Nah, untuk si Celis Kenari ini nih, Bang Diki. Nah, untuk Celis Kenari di trek lurus Pak ya, ke jalan datarnya, dia mencapai 30 ya, 30 km per jam teman-teman ya. Celis. Dia ini memang didesain untuk jalan untuk minim tanjakan teman-teman. Ya. Karena kenapa? Si motornya sendiri itu hanya di 500 watt teman-teman, lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Hanya 500 watt. Ya, 48 volt 500 watt. Nah, yang terakhir ada di Genio Orbi ya. Orbi sendiri ini belum kita aktifasi teman-teman. Jadi si Orbi itu kecepatannya di 40 km per jam. Dan si motornya ini lebih kecil. Hanya di 350 watt. Dan baterainya juga lebih kecil di 36 volt. Jadi jumlah baterainya ini si Orbi hanya 3 pieces ya teman-teman. Yang lainnya itu 4, hanya si Orbi aja 36 volt, hanya 3 pieces baterainya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya Bang Diki ya. Ya, benar sekali Pak Reja. Jadi gitu teman-teman, karena nggak semua sepeda listrik itu harus bisa nanjak semua atau nggak bisa nanjak semua ya teman-teman ya, karena masing-masing punya kelebihan sama punya kekurangan. Kalau yang pengen benar-benar bisa nanjak ya ini dia nih di depan kita unitnya nih. Ini udah pasti bisa nanjak karena kenapa? Power motornya itu di 1000 watt. Ini bukan sepeda listrik ya teman-teman ya. Ini motor listrik ya. Jadi kayak gini penampakannya. Motor listrik United T1800. Kira-kira mau direview nggak nih? Kalau direview silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya. Oke, jadi itu ya Bang Diki ya. Ya, yang barusan kita lihat tadi ya Pak ya. Jadi itu teman-teman. Karena banyak pertanyaan di kolom komentar yang ini sepeda listriknya bisa nanjak nggak sih, kuat nanjak nggak sih gitu kan. Jadi si sepeda listrik itu masing-masing sepeda listrik ada spesifikasinya teman-teman. Yang memang khusus nanjak, ada yang memang untuk minim tanjakan juga ada gitu ya. Jadi nggak bisa disamain ya Bang Diki ya. Ya benar. Sebenarnya itu bukan untuk bahan perbandingan ya Pak ya, tapi lebih ke track di mana si sepeda listrik ini penempatannya di mana gitu ya Pak ya. Banyak juga kan dari customer juga kan pengen tahu nih tanjakan segini harus pakai sepeda apa gitu. Iya, gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang di daerah teman-teman cenderung banyak tanjakannya, ya saran kami sih pakainya yang memang khusus untuk bisa nanjak si sepeda listrik. Jangan yang sepeda listrik yang nggak bisa nanjak, teman-teman beli itu ya jadinya percuma. Bukan percuma sih, jadinya nggak efektif gitu. Nggak efektif ya, benar sekali efektif Pak, ya. Ya benar sekali. Terus kalau misalkan apa namanya ini beda banget sama motor ya teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan dibandingin sama motor itu jauh-jauh banget. Karena si sepeda listrik itu bukan jadi salah satu penunjang kebutuhan utama, ya Bang Diki ya? Iya benar sekali Pak, bukan penunjang kebutuhan utamanya. Kan sebenarnya kalau untuk kebutuhan utama sih, kalau untuk motor dan sepeda kalau dibanding Pak ya, itu jauh, benar-benar kata Bapak Pak Reja tadi, jauh. Tapi kalau untuk penunjang benar-benar pure dibandingin sama motor itu nggak bakal bisa Pak. Iya, jadi si sepeda itu memang untuk menunjang kebutuhan ringan-ringan aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan antar anak sekolah yang jaraknya Iya. itu maksimal cuma 10 km gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu kayak misalkan ke warung, Dan, belanja. dan menyesuaikan jarak tempuh dari si elektriknya juga Pak ya. Benar. Jadi itu sih teman-teman, kalau misalkan dibandingin sama motor itu jauh banget sih. Jauh banget, benar. Jadi jangan sampai nanti kerja pakai yang jaraknya jauh hampir 20 km pakai Benar-benar. sepeda listrik Ya ya. kayak saya sendiri Pak, misalkan saya bawa sepeda elektrik gitu. Heeh. Trek saya kan jauh tuh, dari Tangerang ke Serang tuh kayaknya hal yang mustahil Pak ya ibaratnya ya. Iya, jadi akan nyusahin sih Akan teman-teman. nyusahin juga. Jadi memang ada ininya, Kapasitas, Pak ya. ada kapasitas, ada Kapasitasnya juga. tempat-tempatnya sih sebenarnya. Ya. Jadi nggak bisa disamain sama apa namanya di sepeda listrik itu. Kalau kita pakai di jalan kan memang ada batasan maksimalnya itu kan cuman berapa sih, 30 40 Ada 30 gitu. 40. Jadi kita nggak efisien waktu gitu loh. Ya, benar sekali Pak. Karena memang lebih cenderung ke santai sih. Karena memang ada aturannya cuma 25 km kalau nggak salah di Ya jalan 25 raya. km untuk all. Menurut aku sih untuk all sepeda listrik emang 25 Pak. Iya. Kalau lihat dari buku panduannya Pak ya. Iya, gitu. Jadi memang satu faktornya itu. Kita nggak efisien waktu kalau misalkan memang jadi penunjang kebutuhan utama itu, satu nggak efisien waktu. Iya. Yang kedua faktor keselamatan juga teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jadi si sepeda listrik itu jadi penunjang kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Contohnya aktivitas yang berat kayak misalkan kerja atau misalkan ke mana yang memang butuh kilometer yang panjang gitu. Ya saran kami sih nggak pakai sepeda listrik, lebih cenderung ke motor ya, atau Iya. motor listrik ya Bang Nah, Diki ya. benar sekali Pak. Nah, kita dari United juga kan ngeluarin dari motor listriknya juga Pak. Tapi di situ ada kapasitasnya juga Pak ya. Nggak sembarangan juga. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi si sepeda listrik itu tidak kami rekomendasikan lah kalau untuk menunjang kebutuhan utama teman-teman, Iya. kayak kerja, terus jarak yang jauh. Jarak jauh. Itu nggak kita rekomendasiin lah, karena sepeda listrik itu lebih cenderung ke kebutuhan atau aktivitas-aktivitas ringan sebenarnya. Ya, kayak semacam rumah komplek gitu Ya, ya, di komplek, perumahan gitu. kayak misalkan jalan perkotaan Seperti kayak yang perkotaan yang sekiranya mumpuni lah. iya Ya itu. gitu teman-teman ya. Jadi kayak misalkan nganterin sekolah, terus ke warung atau ke pasar yang hanya di bawah 10 km seperti itu, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Ya. Lebih ke penunjang aktivitas kecil ringan gitu lah. Kalau untuk aktivitas utama ya kita nggak rekomendasiin sih. Apalagi kalau misalkan sampai harus ke jalan raya intens banget gitu. Satu faktornya adalah efisien waktu yang memang kecepatannya itu beda sama motor ya teman-teman. Kedua adalah keselamatan gitu. Ya. Karena kan si sepeda listrik satu dia lebih cenderung ke sepeda ya teman-teman ya. Jadi di jalan itu kan bukan hanya sepeda aja, ada motor, ada mobil kan gitu. Jadi Ya. lebih cenderung ke keselamatan sih. Mungkin itu aja sih teman-teman yang kita bahas kali ini. Untuk teman-teman yang memang ingin memiliki unit sepeda listrik, teman-teman bisa langsung hubungin Bang Diki ya, di nomor Bang Diki yang seperti biasa di bawah ini. Atau teman-teman bisa hubungin admin kami Admin. ya. Kalau sistem COD itu gimana Pak? Kalau untuk sistem COD Kebanyakan bisa. komen tuh sistem COD gimana Mas? Kayak kita bisa COD nggak Mas? Itu gimana Pak? Menurut Nah, Bapak? untuk sistem COD itu hanya berlaku untuk di Kota Serang ya teman-teman. Oke. Kota Jadi, Serang. jadi di luar Kota Serang kita mohon maaf belum bisa, karena satu faktornya adalah jarak, yang kedua adalah lebih ke teknis sih teman-teman. Oh iya Pak, ada lagi nih, kalau misalkan ada yang di luar kota, oke lah mereka langsung transfer, itu kita bisa ngejamin kirim barang nggak Pak? Jamin Jamin ya? 1000%. 1000%. Bukan 100% lagi 1000%. Jadi teman-teman memang kita harus sistemnya itu transfer atau QR code-nya Alobank teman-teman. Jadi nggak usah khawatir barang nggak dikirim. Karena yang ditransfer itu adalah nomor perusahaan, bukan nomor rekening Iya, saya benar. atau nomor rekeningnya pribadinya Bang Diki. Ya, bukan. saya Karena sendiri. itu nomor rekeningnya perusahaan. teman-teman. Perusahaan langsung.
gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah, aduh ini bener nggak sih? Iya, benar. Gitu ya. Karena ini Transmart Serang ini emang resmi, emang ada di Transmart Iya. Serang. Jadi ini nyata ya teman-teman. Ya takutnya kan bukan goib ya, iya, nyata gitu loh ya. banyak yang kejadian kayak gitu sih Pak. Mm-mm. Udah transfer ternyata dia manipulasi. Iya, jadi hal yang wajar sih sebenarnya customer atau Khawatir, teman-teman Pak, ya. khawatir, ada kekhawatiran, hal yang wajar. Jadi bukan penipuan apalagi hoax, bukan ya. Iya. Harga pun sama ya. Harganya yang kita up itu, yang kita informasikan itu harga benar-benar, bukan harga settingan, harga bohong-bohongan, tidak ya. Itu harga benar pure, harga yang sudah benar-benar asli, Asli ya. bukan settingan-settingan ya, Bang. Dan lebih pure lagi, datang langsung ke sini ya Datang Pak langsung. ya. Kalau Mau luar memang- kota sambil jalan-jalan atau Jalan. healing lah ya. Boleh. Langsung aja mampir ke Serangnya. Gitu. Sekali lagi saya berterima kasih banyak sama teman-teman yang udah bantu dan udah support video kita terus Bang Dik. Iya, support banget Pak. Udah Terima kasih nge-like, banget. udah subscribe, udah ngebagiin video kita. Kita terima kasih banget. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman ya. Udah support, udah ngedukung video kita. Ya, Bang Niki ya. Iya, benar sekali Pak Reja ya. Paling itu aja Bang Niki ya. Iya, siap, Terima Pak. kasih Ya. waktunya. Ya, sama-sama Pak Reja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.